Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang 5 hal yang akan terjadi jika kita memaksakan diri untuk panen buah mentah. Buah mentah adalah sebuah kriteria kematangan yang tidak berondol sama sekali. Karena bahwa dalam kriteria kematangan kelapa sawit adalah lepasnya berondolan secara alami. Lepasnya berondolan secara alami gara-gara menggunakan mekanisme enzimatik menandakan bahwa kelapa sawit atau tandan buah segar kita sudah masuk kriteria matang. Ketika kita memanen tanpa berondol sama sekali, maka akan berefek kepada tanaman kita dan berefek terhadap pendapatan kita. Maka kita akan bahas 5 hal yang akan berpengaruh jika kita memaksakan diri untuk memanen buah mentah di ladang kita. Banyak kriteria masak, beberapa perusahaan itu memiliki sebuah kriteria masak untuk tanaman kelapa sawit beda-beda. Ada yang 1 brondol per kilogram TBS, ada yang 2 brondolan per kilogram TBS yang kita panen, ada juga cuma 10 brondolan per janjangan juga ada. Tapi harus ada yang brondol. Intinya harus ada yang berondol dulu. Karena bahwa ketika berondol 1 maka akan diikuti oleh berondol-berondolan yang lain akan lepas secara alami yang menandakan bahwa janjang ini sudah masak. Namun kalau tidak berondol jelas mentah. Kriterianya seperti itu. Maka kita akan bahas hal yang pertama jikalau kita memanen buah, memaksakan diri buah mentah. Yang pertama, bahwa buah mentah ketika kita panen secara terus-menerus ataupun pada waktu itu, berarti kita melakukan stressing pada tanaman itu sendiri, sehingga tanaman akan mengalami stres. Kalau ibaratnya Pendi itu mengatakan bahwa kalau kita panen buah mentah seperti anak SMP disuruh nikah, gimana hasilnya? Bisa-bisa aja nikah, namun akan mengalami stres baru berkepanjangan. Karena anak SMP pasti dia akan memiliki psikologis yang belum matang. Begitu juga dengan TBS, secara fisiologisnya belum matang, maka jangan pernah dipanen di saat mentah. Maka akan mengganggu sistem lainnya. Karena ibaratnya kalau kita panen buah mentah seperti ini, kita paksakan, berarti kita memacu tanaman dengan kondisi yang negatif. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya memanen buah mentah, berarti kita akan memotong menjadi jalur generatifnya, lebih cenderung ke generatifnya. Namun generatif dalam konteks yang sangat kurang baik bagi tanaman. Karena konteks jalur yang akan ada adalah jalur negatifnya, di mana akan merangsang pembentukan bunga jantan berlebihan pada tanaman kelapa sawit. Maka kita harus hati-hati banget. Pemotongan buah mentah itu juga akan karena kita paksa, berarti kelapa sawit juga akan maksa kita bahwa kita akan menuai buah jantannya dalam jumlah yang relatif banyak pada di waktu yang akan datang. Seperti ini mungkin pernah ataupun memang sini, karena bunga jantan banyak faktornya. Tapi yang jelas pemanen buah mentah juga akan merangsang pembentukan bunga yang jantan. Kemudian yang ketiga, akan memotong jalur pendapatan kita, discontinue pendapatan. Karena bahwa memotong buah mentah pada dasarnya adalah mempercepat waktunya panen saja, tidak mempercepat artinya bahwa buah yang masak ini bukan misalnya akan panen pada minggu depan, tapi karena kita butuh duit kita panen pada hari ini. Panen pada hari ini hanya mempercepat waktu panen saja, tapi tidak akan mempercepat waktu panen pada janjang-janjang yang lain. Ini akan menjadi masalah bagi para petani dan para planter semua ketika memotong buah mentah yang biasanya ritmenya 10 harian, 20 harian atau 15 harian. Ketika kita panen duluan, maka yang terjadi ya sekali lagi akan terjadi discontinue ataupun pendapatan yang nanti mungkin menjadi berantakan karena hanya mempercepat waktu panennya saja, tidak mempercepat panen yang lain-lainnya pastinya. Kemudian yang keempat, jikalau kita memanen buah mentah pada kali ini pada janjangan pada umur-umur segini, mungkin kita bisa model kita culik saja, kita curi, namanya curi buah, kita ambil janjangnya tanpa menurunkan pelepah. Namun pemanenan buah mentah pada tanaman yang lebih besar maka akan menyebabkan over pruning atau pemotongan pelepah yang berlebihan. Karena kalau kita menggunakan egrek, kita nggak bisa lagi memilih nanti
pelepahnya nggak usah dipotong, tapi dipotong janjangannya saja, tidak bisa. Biasanya pelepah janjangan kita potong bersama dengan pelepahnya. Sehingga kalau memotong buah mentah, maka kita akan melakukan sebuah overpruning ataupun pemotongan pelepah yang berlebihan. Pemotongan pelepah yang berlebihan akan berdampak terhadap hasil fotosintesis dari pelepah yang ada. Dengan pelepah yang kurang, maka jangan berharap penyerapan unsur hara dan air semakin besar pastinya. Yang rugi siapa? Kita juga pastinya kan. Kemudian yang kelima itu adalah sebenarnya yang akan terjadi adalah kesimpulannya dari ketika kita overpruning, kemudian kita memaksa dan memaksakan buah mentah, yang intinya pada suatu saat nanti kalau Bapak Ibu semua dan para planter semua memotong buah mentah akan mengalami produksi yang down, akan terjadi penurunan produksi yang secara perlahan yang akan membuat pendapatan kita menjadi kacau balau pastinya. Maka para planter dan para Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita melakukan pemotongan buah mentah yang continue. Ketika kita mementah buah mentah yang continue, maka produksi bisa down pada waktu yang akan datang. Yang harusnya titik puncak kelapa sawit itu berada pada usia 17, 15. Namun kita sudah down, 10 tahun sudah down. Karena apa? Karena pelepah berkurang, sering kita kita paksakan, yang terjadi buah bunga jantannya berlebihan. Yang jelas produksi akan down. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan panen buah mentah, ikuti kriteria yang berlaku. Apa untuk petani yang mandiri, saya harapkan kita harus mulai bagaimana berlatih membiasakan untuk memanen buah yang memenuhi kriteria kematangan. Karena buah yang matang akan menghasilkan CPO atau minyak kelapa sawit yang mumpuni, yang akan berdampak juga pada kelanjutan produksi minyak di pabrik kelapa sawit. Jangan kita egois memotong buah mentah yang penting dapat duit hari ini, tapi kita mengabaikan keuntungan dari pihak pabrik kelapa sawit. Ketika pabrik kelapa sawit keuntungannya down, maka serapan produksi akan down, akan turun, yang berefek juga pada kita juga sebagai petani kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa, Anda, saya harus bahagia. Salam Planter Indonesia.